perkenalkan, nama saya Meliana. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 21104175666. Kali ini saya akan memberikan jawaban pertanyaan diskusi mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Untuk yang pertama, yaitu produk adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang atau jasa yang bisa ditawarkan pada pasar. Yang nomor 2, strategi produk adalah rencana yang mengidentifikasi maksud dan tujuan suatu produk, kemudian menjelaskan visi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang nomor 3, produk baru merupakan barang dan jasa yang pada dasarnya berbeda dari yang telah dipasarkan sebelumnya oleh perusahaan. Yang nomor 4, lini produk atau yang biasa dikenal dengan produk lain adalah sekelompok produk terkait yang dipasarkan dan dijual dengan merek tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Yang nomor 5, penggolongan produk. Berdasarkan wujudnya, produk diklasifikasikan menjadi 2, yaitu barang dan jasa. Barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakukan fisik lainnya. Jasa adalah aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Selanjutnya yang nomor 6, strategi bauran produk. Menurut Ciptono dan Chandra, merupakan suatu bentuk strategi korporat yang dapat memberikan arahan bagi organisasi melalui penetapan produk general dan lingkup pasar yang dilayani tersebut. Berdasarkan lingkup tersebut, perusahaan biasa menentukan kapan harus berinvestasi dan kapan harus mengembangkan unit usaha yang sejalan dengan strategi keseluruhan, dan kapan harus menciutkan, memangkas, atau menghentikan produk atau bidang usaha yang tidak sesuai dengan strategi perusahaan tersebut. Yang nomor 7, elemen-elemen dalam strategi produk. Yang pertama, produk. Langkah pertama untuk mengembangkan strategi pemasaran produk adalah memastikan Anda memiliki produk yang kuat. Bahkan, sebelum menyusun strategi, Anda perlu memastikan produk tersebut dibuat dengan mempertimbangkan target pelanggan dan apakah produk tersebut selaras dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, pelanggan. Sama seperti produk, Anda juga perlu fokus kepada elemen pelanggan atau calon pelanggan bisnis Anda dalam merencanakan strategi pemasaran. Untuk melakukan itu, Anda harus benar-benar memahami mereka, karakteristik, sifat, perilaku, dan lainnya adalah kunci untuk memahami pelanggan. Yang ketiga, pesan. Anda tentu perlu berkomunikasi dengan pelanggan Anda, karena menurut beberapa hasil riset terkait pemasaran produk, 57% konsumen merasa percaya ketika mereka terhubung secara emosional dengan suatu brand, dan tentunya koneksi emosional tersebut dibangun melalui pesan yang Anda sampaikan terkait produk yang akan dipasarkan. Yang keempat, tim pemasaran. Mengembangkan dan mempromosikan suatu produk membutuhkan upaya kerjasama dalam suatu tim. Namun menjaga beberapa tim di jalur yang sama secara konsisten bukanlah tugas yang mudah. Tim pemasaran produk harus menjadi jembatan antara penjualan, pemasaran, metode, dan pengembangannya. Yang kelima, promosi. Memiliki produk yang solid dan strategi yang matang bukanlah suatu akhir dari pekerjaan Anda. Anda tidak bisa mengharapkan pelanggan berbondong-bondong membeli produk Anda jika mereka tidak tahu apa-apa tentang produk Anda. Maka dari itu, Anda perlu menyampaikan berita melalui promosi strategis. Yang keenam, analisis. Anda tidak dapat secara langsung mengharapkan strategi pemasaran produk Anda membuahkan hasil yang sempurna. Kemungkinan terburuk atau risiko kegagalan haruslah Anda pertimbangkan dan lacak. Dari situ, Anda hanya tinggal mengevaluasi kinerja pemasaran produk Anda. Elemen analisis ini penting agar strategi pemasaran produk
benar-benar berjalan secara efektif. Yang nomor 8 yaitu membuat strategi produk. Yang pertama, pelajari pasar Anda. Sebelum Anda mulai mengembangkan dokumen strategi produk, kumpulkan riset pasar yang relevan dan pelajari pelanggan ideal Anda. Bicaralah dengan orang-orang yang di pasar sasaran Anda dan adakan kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh produk Anda. Yang kedua, mengartikulasikan visi Anda. Memiliki misi yang pasti yang dapat dihubungkan dan dipahami oleh orang lain akan memandu pengembangan strategi produk Anda. Setelah Anda mengidentifikasi nilai-nilai inti yang diwakili produk Anda dapat menemukan cara untuk memanfaatkan nilai-nilai tersebut, menangkap ceruk pasar, membangun komunitas, dan menciptakan produk yang sukses. Ceritakan sebuah kisah tentang dampak produk yang dibayangkan dan bagaimana produk itu dapat berkembang dari waktu ke waktu untuk menjalankan misi yang lebih besar. Yang ketiga, fokus pada solusi. Saat Anda menuliskan tujuan dan inisiatif, pastikan Anda dapat mengaitkannya kembali dengan fungsi inti produk Anda dan masalah yang mereka pecahkan untuk pelanggan. Strategi produk membantu menghubungkan ide-ide yang luas ke dalam tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti, sehingga menghubungkan kembali ke tujuan bersama sangat penting untuk menjaga semua tugas tetap selaras. Yang keempat, berkolaborasi. Strategi produk memengaruhi operasi di semua bagian bisnis. Jadi carilah masukan dari kolega Anda dan terapkan keahlian mereka ke dalam rencana strategis. Bekerja sebagai tim lintas departemen membantu semua orang merasa terlibat dalam proyek, membuat mereka lebih berdedikasi untuk melaksanakan inisiatif strategis baru. Berkolaborasi dengan orang lain juga dapat membantu Anda menilai masalah dari berbagai perspektif dan mengidentifikasi potensi masalah dan hambatan untuk sukses sebelum terdampak pada bisnis. Yang kelima, lakukan penyesuaian secara teratur. Jadwalkan waktu untuk merenungkan strategi produk secara teratur dan temukan cara untuk memasukkan umpan balik, fluktuasi pasar, informasi penjualan, dan metrik lain yang Anda gunakan untuk menilai keberhasilan produk. Untuk yang nomor 9, mengapa harus punya strategi produk? Strategi produk adalah bagian penting dari pemasaran, desain, atau peran terkait produksi. Terlepas dari posisi yang dipegang dari sebuah perusahaan, kita dapat menggunakan dokumen produk strategi untuk membantu pengambilan keputusan dari memastikan bahwa kita berorientasi pada tujuan dan produktif dengan waktu kita. Yang nomor 10, bentuk-bentuk produk strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Apa saja? Untuk yang pertama itu positioning. Bentuk strategi produk pertama yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, besar maupun kecil, adalah positioning. Strategi ini memacu pada cara perusahaan membentuk citra agar bisa berbentuk kesan terdiri mengenai produk di benak para pelanggan. Metode ini biasanya diluncurkan agar produk perusahaan bisa menjadi lebih populer dibandingkan pesaingnya. Yang kedua, overlapping. Bentuk strategi selanjutnya yang bisa digunakan oleh perusahaan dan para product developer merupakan metode overlapping. Strategi ini mengacu pada sebuah inisiatif di mana marketers memunculkan persaingan antara produk baru dengan produk perusahaan yang sebelumnya sudah ada di pasaran. Tujuan dari produk strategi ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani permintaan lainnya dari pelanggan. Metode ini juga diluncurkan karena perusahaan biasanya memiliki stok bahan dan alat yang lebih, sehingga mereka memutuskan untuk membuat produk baru. Yang ketiga, produk baru. Membuat produk baru juga bisa menjadi strategi produk yang efektif bagi kesuksesan perusahaan.
sebab ia bisa menjadi cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan strategi yang jitu untuk membuat perusahaan populer. Meskipun demikian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan untuk memanfaatkan inisiatif ini. Pertama, produk yang diciptakan harus benar-benar baru, dalam arti belum pernah ada perusahaan yang membuatnya dalam bentuk lain. Lalu produk yang hendak dibentuk juga tidak bisa dianggap baru bila sifatnya hanyalah melengkapi atau menyempurnakan produk lainnya. Yang keempat, produk design. Melansir Laman Hotspot, produk design atau desain produk merupakan strategi produk yang wajib dimanfaatkan oleh setiap perusahaan. Pasalnya, inisiatif ini dapat membantu perusahaan saat mereka kelak hendak membuat produk dalam skala yang besar. Produk juga nantinya akan terlihat lebih menarik dan menjual. Nah, produk desain sendiri mengacu pada rancangan tampilan sebuah produk, mulai dari logo hingga bentuk packingannya. Yang kelima, elimination. Bentuk strategi produk berikutnya yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah product elimination. Tujuan utama strategi ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dan kestabilan finansial sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memangkas beberapa lini produk yang pernah diluncurkan perusahaan. Untuk melakukan inisiatif ini, perusahaan memerlukan beberapa alasan seperti tingkat profit sebuah produk yang menurun atau kurang sesuai dengan target. Yang keenam, differentiation. Bentuk produk strategi terakhir yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dan para developer adalah product differentiation. Metode ini dapat dilakukan dengan cara membuat masing-masing produk dalam perusahaan terkesan unik. Untuk menjalankannya, perusahaan bisa membuat rentang harga yang berbeda atau menyediakan nilai serta fungsi pada produk yang tidak serupa. Dengan cara seperti ini, pelanggan juga bisa merasa bahwa mereka membutuhkan setiap produk yang disediakan oleh perusahaan. Yang nomor 11 yaitu strategi produk yang efektif bagi kesuksesan perusahaan. Membuat produk baru juga bisa menjadi strategi produk yang efektif bagi kesuksesan perusahaan, sebab ia bisa menjadi cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan strategi yang jitu untuk membuat perusahaan populer. Untuk nomor yang 12, product design atau desain produk merupakan strategi produk yang wajib dimanfaatkan oleh setiap perusahaan. Product design atau desain produk merupakan strategi produk yang wajib dimanfaatkan oleh setiap perusahaan. Pasalnya, inisiatif ini dapat membantu perusahaan saat mereka kelak hendak membuat produk dalam skala besar. Produk juga nantinya akan terlebih lebih menarik dan lebih menarik. Selanjutnya, pertanyaan yang berkenaan dengan video. Untuk video yang pertama yaitu pembicara dan Indra J, teori tentang produk sebagai nilai. Yang nomor 2, pembicara Denny Ada Akbari, teori tentang customer value. Yang ketiga, pembicara Dr. Teti Hendrawati, SPMSI, tentang kebijakan dan strategi produk. Dari video tersebut menjelaskan tentang komponen-komponen merek, manajemen produk, strategi dalam pemberian merek, strategi pemasaran dalam daur hidup produk, serta desain-desain serta dimensi-dimensi kualitas layanan. Selanjutnya, video yang kedua menjelaskan tentang arti dari consumer value, cara mengukur consumer value, faktor-faktor mempengaruhi consumer value, dan mengembangkan consumer value. Yang ketiga, video yang menjelaskan mengenai klasifikasi produk komponen, produk toko, produk spesial, lini produk, dan bauran produk, serta pengembangan produk baru. Dari video tersebut banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari menonton
3 video tersebut mengenai strategi produk. Manfaat yang dapat saya peroleh dari menonton video tersebut, yaitu saya dapat materi mengenai strategi pengembangan produk dalam penerapannya, membuka peluang bagi saya untuk mengembangkan produk-produk berkualitas dalam bersaing di dunia pemasaran di masyarakat. Baiklah, sekian dari video kali ini. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton. Sampai jumpa.